Posisi pas. Pas. One. Nah. Pas. Belum pas iku. Pas wis setting. Enggak percaya. Iya. 3, 2, 1. Oke. Action. Preview. Preview. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kali ini kita berada di Pare Corner nih sama Ustadz Bagus juga dan sama teman-teman kamu Inggris ngaji nih. Coba ya, aku ingin untuk menyapa teman-teman ini. Kamu Inggris ngaji? Gitu lah, gitu. Jadi di sini sangat ramai sekali teman-teman. Jadi sama kemarin kita emang berencana untuk bikin sebuah konten sama Ustadz Bagus sama teman-teman dari kampung SKJ. Mau denger lagi kampung SKJ? Jadi kebetulan Ustadz Bagus juga akan meng-share kemarin sih bilang ke kita ini sangat spesial gitu yang mau di-share ke semua ke komunitas kampung Inggris Ngaji ini sama teman-teman semua yang ada di rumah yang mungkin melihat YouTube ini gitu kan. Jadi saya penasaran sekali apa yang akan disampaikan sama Ustadz Bagus ini. Sama teman-teman pasti penasaran. Kamu Ngaji? Monggo dilanjut apa yang ingin disampaikan kepada kami dan monggo. Aduh capek ya. Oke, terima kasih Bang Furkon. Ini satunya teman ini datangnya terlambat ini dan helmnya masih dipakai. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nih, karena dia terlambat kayaknya yang jadi pemateri dia nih. Iya, jangan banyak saya penggembira. Bentar. Kamu isi ngaji? Baik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Abang Furkon ya. Jadi hari ini kita ingin sharing sebuah pengalaman untuk teman-teman sekalian. Jadi qadarullah sekitar bulan Maret kemarin ya, awal bulan Maret saya bukan iseng sih, emang serius gitu, ikutan satu program yang diadakan oleh satu komunitas yang disebut dengan komunitas menulis online dan itu diikuti oleh ribuan orang. Bayangkan, jadi kalau lihat itu saya jadi kepikiran wah luar biasa di Indonesia kan. Jadi kita itu ternyata punya ribuan pemuda yang punya mental yang luar biasa untuk nulis, menghasilkan karya. Dan saya mengikuti itu ya tentu untuk mengasah kemampuan saya gimana sih rasanya menulis atau mungkin nambah ilmu tulis menulis bersama dengan teman-teman dari KMU. Dan qadarullah nih, qadarullah ketika saya ikut ternyata di situ juga ada program tambahan selain cuma sharing materi ya. Jadi di sana ada juga program namanya Sarkat. Apa itu Sarkat? Sarkat itu adalah singkatan dari sarapan kata. Wah ini keren ya. Sarkat itu biasanya itu yang di kajian itu pengajian tuh. Sarkat. Oh, saya mau tanya dulu. Ini tugasnya apa ini? Terus kita biasanya yang namanya sarapan tuh apa? Nasi, bubur gitu kan. Ini sarapan Kata Masya Allah. Kalau biasanya kita sarapan bubur, nasi itu kenyang, ini malah bikin lapar. Oh, ini biasanya yang dipakai sama buaya-buaya darat ya? Kata-kata cinta. Apa? Oh, enggak Apa? lucu ya? Jadi ketika kita masuk program itu ada yang namanya Sarkat, sarapan kata. Nah, sarapan kata itu adalah program di mana kita setiap hari nih ya, setiap hari dari jam 7 sampai jam 10 pagi selama 30 hari itu harus posting tulisan minimal 300 kata. Kan? Luar biasa, 300 kata. Ya kalau cuma 3 kata mah asik gitu ya. I love you gitu. Tiap hari gitu. Ini 300 kata. Wah, kan? Artinya di situ benar-benar menguji adrenalin para penulis. Siapa yang benar-benar memang punya semangat dia bisa bertahan. Nah, qadarullah di program ini saya terpilih menjadi abang jaga, bukan abang jago ya. Apa itu abang jaga itu? Nah, jadi abang jaga Security? ini yang tugasnya menjaga, benar menjaga kan supaya alurnya Sarkat ini bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan stabil. Nah, Tak kira antum yang jaga lilin dia yang Bukan saya, dia. Iya. Ketawa dong. Gimana sih penonton bayaran diam aja. kita ada ribuan orang
yang mana itu terbagi menjadi sekian grup. Ada 36 grup, satu grup itu isinya adalah ratusan orang. Dan setiap grup itu ada ketuanya masing-masing. Jadi ada ketua masing-masing dan setiap ketua itu yang kemudian bertanggung jawab untuk alur sarkat dari setiap membernya di dalam grup tadi. Nah, kemudian setiap ketua itu nanti bertanggung jawab kepada saya sebagai abang jaga. Jadi saya yang mengecek apakah setiap ketua sudah benar-benar memonitoring para membernya atau enggak. Nah itu tugasnya abang jaga kayak gitu loh. Jadi bukan jagain lilin gitu. jadi bukan jagain lilin seperti kebiasaannya bang Aye. Ibu saya juga jaga. Nah jadi kita bertugas untuk ngurusin itu selama kurang lebih 30 hari kan, 30 hari dan masya Allah di situ saya dapat banyak banget ilmu ya, mulai dari ilmu kepemimpinan, kemudian juga dapat ilmu tulis menulis ya, dapat semangat macam-macam lah gitu kan. Dan utamanya yang mungkin paling saya syukuri adalah saya bisa ketemu, terkoneksi dengan teman-teman yang juga sangat hebat dari Sabang sampai Merauke. Karena teman-teman yang jadi ketua ini memang dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, jadi ada 36 ketua yang kemudian mereka bekerja sama dengan saya untuk bisa monitoring seluruh teman-teman yang ikut sarkat ini. Nah, dan saking saya itu kagumnya sama mereka ya, saking saya itu benar-benar berterima kasih banget sama ilmu-ilmu yang diberikan oleh mereka, maka saya ingin sharing nih tentang profilnya teman-teman ketua sarkat itu. Nah, saya ingin banget sharing dalam forum ini supaya kemudian teman-teman di sini juga bisa paling tidak dapat pelajaran nih dari mereka. Nggak cuma saya aja, tapi teman-teman di sini juga dapat pelajaran. Oh, ternyata orang-orang hebat di Indonesia itu banyak nih. Nah, salah satunya adalah teman-teman sarkat ini. Itu tugas kita ngapain? Nah, kita cuma melihat. Ada nonton gitu. Nonton belajar gitu kan, nonton dan belajar dari itu dan coba ambil hikmahnya nih kan, karena di dalam aktivitas ini ya, dalam program ini akhirnya kemudian kita juga banyak kenalan gitu kan, dan saya dapat banyak profilnya teman-teman itu yang juga emang rencananya profil itu kita akan tampilkan di sini, gitu kan. Untuk kita tonton bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng sambil kita ambil nih hikmahnya. Karena mereka itu boleh dibilang seperti yang saya tadi sebutkan ya, profil-profil yang insya Allah sangat-sangat inspiratif. Nah, kan kita itu sebagai seorang muslim itu kan harus berusaha untuk senantiasa belajar dari orang lain ya. Nah, jadi 36 orang ini insya Allah wajib untuk kita pelajari siapa mereka, karena mereka telah memberikan data kepada saya yang isinya itu nggak cuma terkait dengan profil pribadi biasa, tapi di situ juga ada motivasi-motivasi hidup. Yang mungkin kalau teman-teman melihat, teman-teman punya komentar nih, wah ini kayaknya keren banget nih, harus saya ambil dan seterusnya. Nah, gitu tuh. Siap nih ya. Kita siap komentarin nih. Penonton siap kan nih? Siap tuan. Penonton mau nggak siap ini? Ini ilmu ini. Iya, apalagi koordinator penontonnya. Kalau saya bilang sarkat, serapan kata gitu ya. Siap. Sarkat. Sarapan kata. Ngomong-ngomong ini bulan Ramadan. Iya. Berarti yang ada bukan serapan kata, Apa? tapi sakat. Sahur kata. Bukan. Nah, oke, jadi kita akan langsung masuk ke dalam profil dari masing-masing ketua. Oke, sekarang kita masuk nih ya kepada sosok yang pertama. Sosok yang pertama. Saya bilang ke sosok yang pertama kenapa? Karena di grup pertamanya ada 2 orang sosoknya. Jadi nggak semua grup itu isinya cuma ketua. Ada juga grup-grup itu yang isinya ketua sama waketu. Apa itu? Waketu, wakil ketua. Ya. Nah, kita lihat nih sosok yang pertama nih. Sosok yang pertama ini namanya adalah Mbak Agustin Purianta. Wah sama. Namanya sama ya? Sama Jendrawan. Jangan-jangan kita berjodoh nih. Nah, ini nama penanya adalah Autumn Writer. Apa itu nama pena itu? Autumn Writer. Autumn apa ya? Musim. Enggak tahu deh. Keluar mereka. Autumn Writer. Autumn itu musim. Musim Penulis. Bukan. Autumn itu ada musim gugur tuh, fall. Ada musim
semi. Ya, musim semi ini autumn nih kalau nggak salah. Berarti Kan? Ya, ini asam Jadi ini, muka-muka pribumi kampung Inggris itu sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris. Bisa. Yes, Bisa. Bisa. Yes, Sekali bisa. Yes, karena kita di sini kan bukan berbahasa Inggris ya, Oh, iya. ngaji ya, namanya kamu Inggris ngaji kan. Oh iya. Jadi wajar kalau lupa. Kemudian beliau ini punya naskah judulnya Pedar. Ayo, ada yang ngerti nggak namanya Pedar apa ini? Bedar itu kalau makan bakso, bedar. Pedar. Waduh, Oh, saya ngertinya telur pedar. telur dadar. Bisa. Kalau pedar itu singkatan aslinya. Penulis bercadar. Oh, iya. Oh, cadar. Nah, ini satu kata tapi kayaknya kita bingung sudah gitu ya baca ini maknanya apa nih Pedar? Apa itu Pedar? Ini menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang Indonesia kayaknya butuh banyak belajar lagi ya kan. Dan beliaunya udah keren sekali. Dan ini keren sekali berarti naskahnya ya kan. Bahkan baru judulnya kita udah stres. Nah, kemudian ada waktunya namanya Mas Ahmad Akil Musyarif. Ini nama penanya 404 Ya, apa itu ya? Ini semoga orangnya nggak error. Waduh. Nah, insya Allah enggak ini. Jadi ini nama yang kayaknya sangat misterius ya. Jadi kan kayaknya bisa jadi ini juga nama yang mengisyaratkan bahwa beliau ini ingin mengkritik keadaan yang saat ini terjadi di Indonesia, di mana kita bisa melihat banyak error gitu di negara kita ini. Ini depan ini orangnya error sih. Kemudian di situ ada naskah beliau ini judulnya Masker Mata. Wih, masker. Biasanya masker itu mulut, ini mata loh. Wih. Masker wajah. Masker tangan. Ini kira-kira nangkepnya teman-teman apa nih? Masker mata ini kira-kira arahnya kemana? Ini kayaknya lebih ke kuda lumping. Udah pacuan, udah pacu. Delman. Ini kalau Kacamata kalau muda. kita lihat kan kayaknya masker mata ini larinya ke perintahnya Islam gitu ya. Ghadul basar. Wah. Ya, bedanya Ustaz sama pelawak itu gitu. Ya udah kita pulang lagi. Referensinya beda jauh. Ini kuda, ini ada. Kita tuh harus jaga mata gitu kan. Nah ini baru satu judul aja, ini udah bisa memberikan sebuah pesan yang sangat mendalam dari beliau. Ini menunjukkan luar biasa nih tulisan beliau ya. Just. Apalagi nih motonya tiada hari tanpa membaca. Wih. Waduh. Ini juga kembali ke Al-Quran kan apa tuh? Wahyu yang turun pertama Pak. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tiada hari tanpa membaca. Jadi ini menunjukkan bahwa motonya itu luar biasa gitu kan, apalagi orangnya. Nah, jadi kan harusnya kan kita juga belajar nih dari moto-moto ini. Ya, mulai dari tadi ya ada kata energi positif pada orang lain. Kedua, tiada hari tanpa membaca. Nah, jadi kalau kita udah banyak membaca, kita pasti bisa ngeluarin energi positif kepada orang lain. Tapi kalau ngomongin moto sebenarnya tuh yang paling advance di sini tuh saya. Nggak moto. Wah. Wah. Tapi biasanya nggak seperti itu juga. Biasanya banyak yang nyuci juga pakai motor. Iklan. Oke, sekarang kita masuk kepada kelompok 2. Kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2 ini ada namanya Mbak Ariesta. Kan, Mbak Ariesta Kinanti dengan nama Pena Kinantita. Kayaknya udah berkeluarga. Oh iya jelas. Senior ini beliau. Island Squad itu apa sih? Kan, ini nama kelompoknya. Oh. Nah, jangan tanya saya artinya apa, Oh, tanya siap. harus kepada beliau. Kepada Tolong kedua. nanti Di jawab di komen. komentar. Biar kita juga tahu ya. Namanya Jet. Jadi kalau yang pertama tadi ada penaliterasi ya. Kalau penaliterasi gampang ya artinya. Kalau ini Island Squad ini kita nggak tahu. Ini Squad apa itu? bedanya sama Suicide Squad itu apa gitu yang di film itu. Selesai. Itu kayaknya Suicide dia. Squad tuh. Itu keluarganya Joker kayaknya. Nah, sekarang kita masuk ke naskah beliau nih. Naskah beliau ini judulnya Cincin Kedua. Waduh. Siap jadi kedua kali. Jadi sekali. Yang cincin pertamanya pada belum dapat nih. Beli lagi, pulang ya. Ini dalam gimana? Cincin kedua ya. Ini saya nggak berani mengartikan lebih dalam. Kita menerka. Dan beliau ini dari Medan, Sumatera Utara, masya Allah jauh banget luar biasa. Dan beliau punya moto apa nih? Life. Never flat. Oke, mirip kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Mirip snack gitu. Keripik. Life is never flat. Ya. Sangat familiar nih. Let's make your dream come true. Anda dibayar berapa sama perusahaan keripik? Wah, sangat familiar. Hidup itu jangan
Apa nih? Data. Lempeng aja, Wah. Jadi hidup itu jangan monoton, bang, kan? Monoton. Apa itu monoton ya? Masa nggak ngerti dia, astagfirullah. Jadi hidup itu nggak boleh gini-gini, wah. Hidup itu harus kemudian apa nih? Dinamis. Gitu. Hidup dinamis itu kayak gimana sih? Enggak tahu. Ada punya gambaran dinamis. Dinamis itu singkatan. Apa sih? Coba. Definisi bikin susah diri Jadi hidup itu harus variatif, gitu kan? Variatif itu bukan jangan diartikan berarti kalau sekarang saya puasa besok nggak usah. Salah itu ya. Jadi nggak seperti itu maksudnya kan. Jadi kalau sekarang nggak tahajud besok tahajud. Nah, sekarang tahajud 2 rakaat besok 12 rakaat. Ada pandangan teman-teman terkait dengan tokoh kita di kelompok 2 ini? Nama Kinanti itu kayak ini ya. Ganti. Nah, nih. Oke. Masuk kelompok 3. Judulnya ini nama kelompoknya Garis Imajinasi. Oh, berarti berimajinasi. Jadi Stop, Bro. ini nama ketuanya adalah Mbak Almira Ilmi Arifa. Mudi. Ya. Masya Allah. Dengan nama pena Winira Dayaka. Saya nggak ngerti ini artinya namanya apa gitu. Apakah beliau ini dari suku Dayak apa gimana? Saya kurang paham. Putri dari semua ya. Nah, iya bisa jadi gitu ya. Tapi yang jelas beliau ini termasuk orang yang paling vokal di dalam grupnya para ketua itu paling vokal beliau. Beliau itu paling sering kirim voice note gitu ya, yang isinya nyanyi. Jadi beliau itu suka nyanyi kadang-kadang. Suara itu masya Allah itu kan. Masya Itu Allah. saking merdunya itu susah saya menggabung. Jadi judulnya di sini naskahnya apa nih? Antara Cinta dan Benci. Wih, Ada apa tuh antara cinta dan benci? Ada antara. Biasanya antara cinta dan benci itu ada dan. Oh iya. Betul. Karena antara cinta dan benci. Wah lucu ya. Woi. Lanjut, woi. Dari Aceh, apa nih yang dikenal dari Aceh nih? Serambi Mekah. Serambi Mekah itu Saya sebab kalau ingat Aceh itu ingat tsunami. 2000 berapa itu? 2004. Saya masih imut ketika itu. Masih nyonyok. Mungkin antum udah amit-amit gitu ya zaman itu, saya masih imut banget. Jadi saya udah nggak ingat sih. Ya. Kebohongan publik itu. Tapi itu saya tertarik dengan motonya, Tat. Apa tuh? Contohnya kejarlah mimpi yang Allah ridhoi. Waduh. Kejarlah mimpi yang dengannya surga merindui. Masya Allah. Ini dalam Ustaz, Masya Allah. Siapa ini? mimpi yang Allah ridhoi. Ada Mas Ali Ridho. Aduh. Ada. Saya lagi. Dan mimpi yang surga rindui. Nah, ini menunjukkan bahwa mimpi itu harus spesifik. Jadi kalau kita tuh bermimpi nggak boleh asal gitu ya, nggak boleh ngasal mimpi. Jadi mimpi itu harus memang benar-benar sesuai syariat. Wis. Di kelompok 4 ada namanya Ari Aksara. Jangan tanya saya, ini Ari Aksara artinya apa, saya nggak paham juga. Ini nama beliau adalah Mas Anggono Titas Nur Tamtomo. Nama penanya Titastus. Aduh saya Tumbuhan. Oke. Di padang pasir. kaktus. Kaktus. Jauh itu. Aku tadi nebak sama kemarin. Tapi pas ini ya. Waduh. Naskahnya Pondasi Jiwa. Oh ini dalam juga ini ya. Itu pasti tukangnya Furkon. Aku nggak pondasi. Pondasi Jiwa. Cuma kalau ngomongin kuli, setahu saya memang ada yang dulu pernah cerita kalau kuli yang terhebat tuh di Jawa. Buktinya candi-candi itu banyak di Jawa. Iya. Tapi saya kemarin bikin candi di berapa Wilis. ini susah menafsirkan bahasa candi. Ini hanya para pendaki yang ngerti. Jadi kalau kalian mendaki bawa sekop ya itu kita sedang membuat candi. Nah, oke, ngomongin tentang naskahnya beliau nih ya, judulnya Pondasi Jiwa. Menurut teman-teman nih kalau kita ngomong Pondasi Jiwa apa sih artinya Pondasi Jiwa? Yang mendasari jiwa. Iman. Iman, oke. Ini ya itu artinya dalam gitu kan, dalam. Saya tuh emang suka Dalam mana? Suka tenggelam Ini Pondasi Jiwa ini memang benar-benar sampai ke asas ya, bahwa memang kita sebagai seorang muslim juga harus punya pondasi gitu kan. Kalau ada satu kitab itu menjelaskan kita itu harus punya namanya idrok silah billah.
keterikatan hubungan kita dengan Allah, bahwa kita itu ciptaan Allah. Nah itu mungkin bisa jadi, mungkin ya kayaknya cocok nih kalau disambungin dengan apa yang udah sebutkan dengan pondasi jiwa. Keren kali. Beliau asalnya dari Surakarta, Jawa Tengah. Kalau kita lihat fotonya ini juga ya sesuai lah ya. Surakarta, Jawa Tengah itu penuh dengan estetika seni, makanya fotonya aja nyeni banget, ada lukisan di belakang. Hei, komen apa mau? Komen. Motonya apa nih motonya nih? Hari ini harus lebih baik dari masa lalu dan masa depan harus lebih baik dari sekarang. Oh, Masya Allah. Well, sekarang kita masuk ke kelompok 5. Wow. Panca. Melaki Pancaruna. Sekali lagi jangan tanya saya itu artinya apa. Itu panca itu 5. Yang jelas panca itu 5. Iya. Nggak usah, saya nggak berani ngatain. Iya. Oke. Ronald. Beliau ini bernama Emi Yayusari. Ya. Oh, Emi. Beliau ini punya naskah judulnya Renjana Purnama. Saya nggak ngerti Renjana. Jadi tadi dalam-dalam Anak senja semua ini Saya kayaknya. punya rencana. Kan Renjana bahasa apa? beliau ya? ini dari Binjai, Sumatera Utara. Waduh, dekat sama Medan itu. Oh. Masa? Iya, Sumatera Utara itu Medan. Bang Ali pernah ke sana? Enggak, cuma tahu peta, Pak. Niatlah Siapa? Ya, semoga nanti teman-teman kamu Inggris ngaji bisa sampai jalan-jalan ke sana. Amin. Kayak mangga Kajian dong. di sana, Masya Allah. Kajian di sana, Bu. Motonya apa tuh? Mekar atau gugur adalah hal yang tak bisa diundur. Jadilah Apa? manfaat, mekar menabur harum, gugur semua meriah. Waduh, ini kalimat dalam yang terakhir nih. Kayaknya ini tak kutip tapi. Takutnya di tesis gua aja. Status ya. Mekar menabur harum, gugur semua merindu. Ini dalam banget. Ini rata-rata orang yang di KMO itu orang-orang yang kalau Kritis. kalau siang nggak jadi deh. Kadang Tadi itu bilang iya aja udah selesai. Kritis Kadang iya. Iya betul sekali. Kritis iya. Punchline yang Iya. sangat membagongkan. Udah ngomong mentung. Ayo. Ini kan artinya kita itu harus punya karakter yang mulia, sehingga ketika kita hidup itu berharga, mati pun banyak yang ngangeni kita. Gitu kan. Jadi jangan sampai kita tuh kayak sampah. Waduh, Hidup bikin masalah gitu kan. mati Pas nyusahin. nyusahin kayak sinetron azab gitu. Udah gitu semua orang happy lagi kan. Waduh. Alhamdulillah, gitu. Nah ini dari kelompok 5 kayak dan kita lanjut lagi ke kelompok 6, ada grup apa nih? Cakrawala. 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 Kalau Kayak apa ya? Cakrawala kayaknya udah ngerti semua lah ya, nggak usah Kayak apa diapain. ya? Nah, dan ini judul naskahnya, ini karyanya nama tulisnya adalah Mas Bayu Susilo. Ini judulnya sensitif nih. Hutang pemutus ikatan. Sepertinya kalau masalah hutang saya serahkan ke Mas. Kebetulan saya pakai bahasa Ini kebetulan ada teman kita Bukan yang karena dia juga- banyak hutang. Saya. Ini kebetulan timnya Komunitas Ngaji ini ada juga Iya. yang juga aktif di komunitas masyarakat Tanpa riba. Jadi parasit. ngurusin orang-orang yang punya utang. Utang. Bukan, dia bukan ngurusin tapi diurusi. Jangan gitu lah, Mas. Aib ya. Tahu semua. Lagi rehab Nah, nih. ini mungkin punya gambar nih ketika ngelihat naskahnya. Utang Iya. ikatan ini maksudnya apa nih kira-kira? Dengan hutang semua ikatan bisa terputus. Oh gitu. Apalagi Ikatan apa saja? Ikatan suami istri bisa nggak kita putus? Ikatan Bisa. kayak bila kayak sinetron. Ini ngomong-ngomong naskah judulnya dalam, dan ini kayaknya emang sering banget kita dapeti di sekitar kita ya. Gara-gara punya utang akhirnya Putus. Keluarga pun ya. putus dengan saudara gitu kan, karena bermasalah hanya gara-gara rukiah. Iya. Memang Rasulullah itu juga ini ya pernah punya utang. Pernah. Benar. Tapi harus hati-hati karena ingat bahkan seorang mujahid aja itu kalau dia punya utang 1 rupiah aja itu bisa jadi dia nggak masuk surga tuh. Iya. Kan? Oh iya. Gara-gara nggak bayar utang. Apalagi kalau utangnya utang riba. Utang riba itu udahlah ribanya ngeriba banget. Ngeri banget. Jadi udahlah jangan sekali-kali. Nah, terus motonya apa nih motonya? Motonya Ukirlah karyamu dengan sebaik mungkin karena the biggest dream starts from a small begin. bedok sekali aja gitu. Kayaknya yang pantas jadi asal berbes itu saya. Asam berbes. Biayanya bukan Iya. berbes aja.
The biggest dream starts from a small beginning. Susah. Ini mimpi terbesar kita itu dimulai dari sebuah awal yang Maaf, just iklan. cari berkah. Oh maaf, udah. Terus lanjut. Terus lanjut. Ini juga pesan buat kita ya. Jadi kalau kita tuh pengen jadi orang hebat, ya kita tuh nggak ada yang namanya instan gitu kan. Pengen bisa bahasa Inggris, pengen instan. Bahkan mie instan aja itu butuh proses loh buat Godong. butuh waktu, Kasih buang sayang. air ya. Kasih telur tengah mateng. Buka bungkusnya, ya. Cabai. Masukin, ngaduk. Apalagi kalau kita kemarin bikin mie di gunung itu, wow, suatu perjuangan. Nah, panjang ya. Beli Panjang, LPG. ya. Tutup Udah gitu LPG. rasanya nggak karu-karuan lagi. Enak ya? Wah, siapa yang masak ini? Jadi siapa ya yang masak kemarin? Termasuk negara kita nih, kalau negara kita tuh pengen besar, ya memang butuh proses juga tidak Instan. instan. Instan makan mie instan. Jadi Cocok hikmahnya tuh, dari bukan? tadi adalah Jangan makan mie instan. Atas sekali moto Anda. Kelompok 7, lanjut nih. Namanya Sahitya. Said ya. Saya nggak ngerti terus ini artinya apa. Kalau saya ngerti cuma sahid gitu ya. Sahid ya. Nah, gitu itu baru nyambung. Oh. Sahid Sahid ya? Oh. Sahid ya. Kalau sahidnya pakai T, saya terus terang nggak paham ya. Cuma kalau dalam Islam mungkin ada nih perintah sahid ya. Nah, ayo kita mati syahid. Nah, itu baru nyambung sana. Dan di sini ada ketua sama waketu ya. Nama ketuanya Mbak Iva, kemudian ada nama pena Ivana. Ini naskahnya judulnya adalah S. Mia. Nah, apa itu? Snow. Jangan tanya saya. Cuma Pasti singkatan, kalau dengar kata S-nya ini, apalagi ini siang-siang dan kita sedang berpuasa, ini Oh, mengingatkan iya. pada sesuatu yang sangat istimewa. Es buah. Es jambut. Es krim, es degan dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini judul beliau ini membuat kita jadi semakin haus nih kayaknya. Maka lebih baik kita skip membahas naskah beliau. Beliau dari Kalbar ya. Tahu nggak Kalbar itu? Sambas. Oh, tak pernah dengar. Apa? Yang di itu dangdut dangdut akademi. Oh iya. Siapa? Mas Samba. Oh, bukan. Mas Samba. Jadi Samba saya bukan. Kayaknya pecinta dangdut. Enggak, dulu itu langsung ingetnya dan gue hapus ya, Haji, gue hapus. motonya jika orang mengalahkanmu di urusan dunia, maka kalahkanlah ia di urusan akhirat. Astagfirullah. Cuma kalau saya sih berpikir bahwa harusnya urusan dunia kita juga berusaha untuk mengalahkan, urusan akhirat juga kita mengalahkan. Karena muslim itu harus senantiasa yang terbaik gitu ya. Meskipun ini juga slogan yang luar biasa gitu kan. Biasa. Cuma akan lebih bagus kalau kita di dunia nggak boleh kalah dong. Meskipun bidangnya beda gitu loh Iya. kan nggak harus bidangnya sama ya. Nah, ada Mas Aye, pinternya apa nih? Belakang layar. Bikin Nunggu kabel. video gitu kan. Nah, Aku kok ngomong. antum pinternya apa? Enggak tahu aku Utang satu utang. Wong utang tuh pinteran ya hobi. Jadi artinya di dunia pun kita nggak boleh kalah, tapi dalam bidang yang mungkin berbeda untuk bisa saling melengkapi satu sama lain. Oke, sekarang kita masuk ke waketunya nih. Ini beliaunya sudah berumah tangga ya. Tapi keren loh, maksudnya udah punya anak 3 tapi tetap bisa nulis. Nah, produktif ya kan. Harusnya kan kita yang muda-muda ini, Kita kena lagi. Kita lagi aduh. harusnya beliau ini punya naskah ya. Bu Ika Suhesti ini Queen dan Rahasia. Wis. Apa ini? Ya. Orang-orang KMU itu gimana sih ini sebenarnya naskahnya kok tema-temanya sulit dicerna ya? Karena kita emang yang kurang ya. Kayaknya Bukan mereka. Anda yang bermasalah keilmuan. Yang bermasalah ya. Kayaknya kurang baca ya. Beliau datang dari tempat yang deket nih dari kamu Inggris nih, Surabaya. Oh, deket banget. Tempat yang selalu terjadi kemelut. Kenapa? Karena Surah dan Baya nggak pernah. Oh ya, nggak beda Kata sama siapa? Oh, udah mati kabarnya itu. Oh, udah mati. Surah dan Baya. Suro itu ikan, Baya itu Boyo. Mas Furkon Baya. Makanya bukan. kalau Kan dong. Saya krokodil. ini aligator. Anaknya ya. Boyo lebih ganas. Oh, lebih ganas ya lihat tadi. Ya, iya. Nah, motonya melangkahlah dengan ilmu, bertahanlah dengan iman. Kayak
judul lagu. Ini luar biasa. Apa-apa. Kalau saya biasanya melangkah itu pakai kaki. Wah, aduh. Bisa. Pakai kaki susah. Nah, ini juga cocok untuk dijadikan status ya. Status. Kita lanjut kelompok 8. Ini lagi-lagi juga seorang ya yang sudah berumah tangga, sudah berkeluarga ya. Jadi beliau ini dari kelompok 8 Detak Aksara. Waduh, Detak Aksara. Aksara bisa berdetak. Sedetak jam lah. Saya ngerti. Beliau ini bernama lengkap Karina Rita Agustin dan beliau juga punya naskah judulnya Teman Berjuang. Wah, ini yang jomblo-jomblo ini. Saya punya teman berjuang. Saya juga teman. Jadi saya punya banyak teman berjuang juga. Dan beliau dari Kalimantan Selatan, Kota Baru. Oh, kan Kota Baru. Baru dibuka segelnya Kota kayaknya. lama. Kotanya. New City. Kunci hidup bahagia ialah memanusiakan manusia. Waduh. Lagu. Saya nggak ngerti lagi nih, ini ngomongnya gimana? Nah, ya ini harus Karena banget mungkin, nih. karena sekarang mungkin krisis itu ya. Oh, krisis, Bagaimana cara kita memanusiakan manusia itu sulit sekarang. Itu Menurut caranya menurut teman-teman memanusiakan manusia itu gimana? Nah, nanti tulis di kolom komentar. Itu cara mudah. Sampai mengalahkan saya. Pertanyaan saya itu, Dad. Kalau kata-kata orang kan memanusiakan manusia, tapi standarnya memanusiakan manusia seperti apa? Itulah pentingnya ngaji di kampung Inggris. Ngaji. Jadi jawabannya kalian harus ngaji. Kamu harus ngaji. Yeay. Waduh. Oke, nomor 9. Aksara Loka. Wah, taunya aku tiket-tiket. Traveloka. Jangan sebut merek. Sebut merek lah. Oke, ini nama beliau adalah Mbak Kiranti Dewi. Nah, jangan nyebut merek ya. Dan beliau ini naskahnya adalah You Are Not Alone. Nah, lagi-lagi menyiksa lagi nih ya. Kalau dengar kata alone, ngomongin kesendirian. Ini buat jomblo-jomblo, ini pasti sesuatu yang sensitif banget. Ini Ya. pertanyaannya dia masih jomblo atau enggak? Nah, jadi oke, ini beliau asalnya dari Pasuruan, Jawa Timur. Dekat ya, ini daerah yang cukup dingin, beda banget dengan Pare karena Pare lumayan hot. Iya, panas. Dan ini moto Surabaya. beliau apa nih? Dengan tulisan-tulisan yang kurangkaikan, aku akan menghiasi dunia. Wah, Setuju ini nggak? Setuju nggak? Dengan Ya nggak tahu, saya nggak tahu tulisannya masalahnya. setuju nggak dengan moto seperti ini? Aku akan menghiasi dunia dengan tulisan yang kurang kayak. What do you think about that? Kalau saya terus terang mungkin harus lebih disempurnakan lagi, nggak cuma menghiasi. Ya, kalau menghiasi itu berarti bisa jadi kadang maknanya cuma selingan, menyelingi gitu ya. Cuma jadi Kita biar aja. sebagai seorang muslim harusnya fokusnya bukan menghiasi, mewarnai. Oh, mewarnai. Kan karena tugas kita memimpin dunia loh ya, bukan cuma menghiasi dunia. Rasulullah itu turun ke bumi buat apa? Menyampaikan Memimpin risalah. dunia, mengarahkan umat gitu kan, bukan cuma mewarnai. Oh biar ada agama Islam doang, nggak seperti itu gitu kan. Tapi harus lebih daripada itu. Mau cuma buat iklan ngapain gitu kan ya. Nah jadi harus lebih daripada menghiasi itu Mewarnai. bahkan memimpin. Kamu tulis ngaji. Kelompok 10 judulnya Lingkar Kata. Ini kayaknya kata namanya paling gampang. Lingkar kata. Bukan lingkar jati. Oke. Asal. Apalagi lingkar janji. Nah, Lingkar. Lingkar itu Bang, Lingkar. Siap. Nama ketuanya adalah Bang Lingga Areka. Wah, kan. Nama penanya Sajak Waktu. Wih, Di dalam juga nih. keren banget sih. Naskahnya lagi-lagi horor nih judulnya, Tersekat Rindu Mendalam. Wah, ini rindu siapa nih? Kalau saya rindu Rasulullah. Nah, Saya juga. Sama. nah, motonya terus belajar dan menelurkan ilmu kepada sama. Emang kita ayam gitu. Menelurkan gitu ya. Iya, kata-katanya. Menularkan mungkin lebih tepatnya. Iya. Atau menyalurkan. Tapi ini mungkin karena memang diksi beliau ini tinggi Iya, ya. tinggi karena Iya, tingginya itu. tinggi makanya sampai bahasanya Keren tuh, menelurkan. menelurkan. Kita kan kerja paling menularkan, ngasih ilmu. Keren itu masnya ini. Keren. Ini dalam. Dalam. Kamu tulis ngaji. Yang luar biasa. Ya. Di sini juga ada waketu, nama beliau adalah Mbak Maryam Fahimah ya.
Wah, Fahimah. Wah, iya. kayak nama siapa gitu. Ya nama beliau. Nama beliau. Enggak, kayak nama maknanya pun kayak siapa gitu. Nggak usah didebat. Oke, beliau naskahnya Cinta Abadi Ayah. Kalau Cinta Abadi Ayah ini buat kita mungkin sudah kehilangan ayah, jadi pasti akan Iya. terkenang kalau udah baca naskah beliau ini ya. Ya, termasuk juga saya ya. Saya juga. Saya juga. Ini juga mengirim gaji kayaknya banyak anak-anak yatim. Ya. Kita emang ribut sebenarnya. Kita bikin santunan, kita disatuin dulu. Siapa? Beliau asal dari Tangerang. Motonya apa nih? Waktu bagaikan pedang. Wah, ya kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, ia akan memanfaatkan. Kalau dalam istilah Arab itu ada pepatah mengatakan al-waqtu kasyayf. Kan in lam taqtahu faqta'at. Jadi waktu seperti pedang, kalau Anda nggak memotongnya, Anda yang akan Potong. tercincang-cincang. Oke, kita masuk kepada kelompok 11, namanya adalah Aurora. Aurora itu apaan sih? Aurora ada nama putri Iya, Aurora dulu kan. Ada juga kalau teman-teman belum tahu ya, Aurora itu kalau saya nggak salah ingat itu adalah nama cahaya yang Iya, kemerlap kayak gitu. Di yang biasanya Kutub muncul Utara. di Kutub Utara. Di Kutub Utara itu indah banget gitu. Meskipun saya belum pernah ke sana, tapi Indah lah. saya bisa bilang indah lah karena nonton di YouTube. Nah, beliau ini bernama Mbak Monica Rahma, ya, ketuanya ya, dan naskahnya namanya The Journey of My Life. Woi, di perjalanan hidupku. Nah, ini berarti kayak biografi mungkin ya. Journey of My Life itu ya sesuatu yang patut untuk kita renungkan sih, bagus banget gitu. Nah, jadi teman-teman juga harusnya punya nih Journey of My Life-nya seperti apa. Jangan sampai Journey of My Life-nya lempeng dari dari kasur ke dapur Terus Kamar kasur mandi. lagi. gitu aja. Buru-buru tidur lagi. Apalagi cuma kemudian makan, kerja, tidur. Makan dia jadi makan dia. Nonton di Instagram nggak Asalnya dari Jambi dan motonya Be Better Than You Will Yesterday. Yesterday, bacanya yesterday bukan yesterday ya. Yesterday. Wah, Jadilah nggak tahu. lebih baik daripada kamu yang kemarin. Itu loh Mas. Jadi kalau sekarang Anda nggak ganteng, besok harus lebih ganteng. Oh gitu lah Bang Burkon. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok ke-12. Nama kelompoknya adalah Pengagum Aksara. Jadi Bang aku. Dan ini nama ketuanya adalah Mbak Ning Harlesi ya. Dan nama penanya adalah Mbak Ning Olive. Sama-sama Ning ya. Beliau ini punya judul naskah yaitu Nikah Yuk ya. Ayo siap apa? Moto beliau sukses tidak pernah datang. Sukses tidak pernah datang. Sukses tidak pernah datang terlambat. Terlambat ya pada manusia yang bersungguh-sungguh menggapainya. Lihat problem ini saya tetap terpaku sama judul naskah ya. Ini judul yang sangat provokatif. Mungkin itu kodenya beliau. Provokatif untuk beribadah ya. Masya Allah, itu kan harusnya teman-temannya juga punya semangat untuk beribadah. Bang Burkon semangat beribadah Bang Ibadah Burkon. yang everlasting lah ya, seumur hidup. Jadi jangan sampai Di akhirat. antum cuma sibuk sholat doang, kalau bisa sibuk ngimami. Ya, nomor 13 ada Asmara Loka. Asmara Loka. Wih. Kalau tadi ada Aksara Loka ya. Ini Asmara Loka. Berbau cinta. Asmara. Ketuanya adalah Nurvina Hidayati ya, Mbak Nurvina Hidayati dengan nama Hina Nur. Kemudian beliau itu punya naskah Cinta Membuatku Berbeda. Bedanya itu kalau cinta manusia itu orientasinya ada dua. Apa? Orientasi Dalam- dunia dalam. dan kadang orientasi dunia doang, kadang orientasinya ke akhirat. Oke. Tapi kalau kita cinta Rasulullah itu pasti orientasinya akhirat. Wih. Tidak cinta manusia, cintanya hanya Kan tadi dua, saya memilih untuk orientasi aja. Oke. Cinta Islam juga bisa loh. Makanya karena cinta Islam itu diomongkan kemana-mana. Karena dia cinta Islam. Masalahnya ada di konteksnya manusia dan Rasulullah. iya. Woi. Emang Rasulullah bukan manusia. Manusia. Oke, lanjut. Semulia-mulianya manusia, artinya berbeda dong dengan kita. Nah, kemudian beliau ini punya moto ketertinggalan dapat dicapai dengan duit. Wis. Tapi duit ini jangan salah paham. Iya. Apaan duit Salah itu? paham Ini dong. bukan moto Ini kapitalis. singkatan dong. Duit itu singkatan dari doa, usaha, ikhtiar, Ikhtiar. tawakal. Oke, berikutnya ada dari Untaian Pena, kelompok 14 ya, Untaian Pena.
Ini nama ketuanya adalah Bang Rida Juanda. Ini kalau saya ingat kata Juanda itu ingat Airport. Bangka bandara. ini kayaknya beliau tuh punya cita-cita jadi pilot. Wih, di Kalau nggak jadi orang tuanya. Oh yang Bangun punya, bandara. oh yang punya bandara. Iya, developnya itu. Kan, jadi beliau ini naskahnya adalah PPMR. Wih, singkatan lagi dan Perjalanan panjang menuju rumah. Waduh, ini berat. kayaknya rumah beliau ini jauh banget. Ini kemungkinan beliau anak rantau. Rumah akhirat gitu. Surga ya. Atau mungkin rumah yang dimaksud adalah surga ya. Masya Allah. Syam. Motonya Allah sabar Allah. itu bukan hanya diam. Ya. Nah, itu gimana Tat? Coba Tat. Jadi kalau menurut antum gimana nih sabar? Sabar itu bukan hanya dia. Ya berarti kalau ada kemungkaran ya jangan dibiarkan tapi dinasihati, dibenarkan. Iya nggak dibenarkan ya salah. Diperbaiki. Diperbaiki, dievaluasi. Nahi mungkar. Sehingga kita itu bisa menjadi pembela kebenaran bukan pembela kebetulan. Ya. Kamu guys. Kalau dalam satu kitab yang pernah saya baca ada definisi yang mengatakan sabar itu sebenarnya artinya adalah tetap istiqomah, tetap bertahan dalam kebenaran. Kita menyerukan kebenaran, terus kita kena masalah, terus kemudian kita bertahan menyerukan kebenaran, itulah yang disebut dengan sabar. Jadi bukan kemudian kita membiarkan Diem aja. kedoliman itu terjadi, udahlah nggak apa-apa, gue sabar kok orangnya. Itu kayaknya bukan sabar Tat. Linglung. Nah, itu kelompok 15 sang peka. Itu peka nggak sih gitu? Saya nggak lihat. Oke, jadi Saya nggak kuat ini Sepertinya Ini bahaya wih. Ada yang follow Tat komentar video Tat yang udah nikah. konten. Ada pesan Oke, apa? ini nama kita adalah Mbak Ruth Salsabila. Salsabila. Dan beliau ini punya naskah dengan konstelasi ya. Tahu nggak ini maknanya konstelasi? Namanya Konstantinopel. Oh iya, namanya Konstantinopel. Ini masya Allah. Berapa ya? Beliau ini dekat rumahnya, Jember, Jawa Timur. Dekat sekali. Info luar biasa. Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. No, kan? Visi tanpa eksekusi halusinasi. Berarti visi itu butuh perjuangan. Antum kalau nikah butuh perjuangan. Antum juga butuh nikah perjuangan Antum juga. Anak juga. Visinya apa nikah? Ngapain perjuangannya? Halusinasi itu namanya bukan punya visi. Itu akan jadi Ingat gitu. halusinasi. Ingat Ini keren ini Mbak Ruth Salsabila. ini keren. Rumahnya mana Tat? Jember. Oh iya. Dekat-dekat Jember. Jadi ini dalam banget. Enggak cuma mau negasin aja. Kelompok 16. Oh siap. Kelompok 16 pejuang pena. Wah, ini pejuang pena. Nah, kalau kita apa? Pejuang syariah. Wes, mantap. Termasuk juga dengan pena ya. Dan dengan kata. Oke, ini ada dua orang yang mau kita komen. Di sini ada ketua yang namanya adalah Mbak Siti Maryam, nama penanya Imam Maryam, dan beliau ini punya naskah Memikat Hati Sang Dosen punya. Waduh. Ini kita ada calon dosen ya. Iya, di depan calon dosen. Ada calon dosen Bang Amin. Ali ini. Siap-siap ya Bang kalau nanti kira-kira ada Dipikat yang mau mahasiswanya. memikat mahasiswa. Ada Siap. mahasiswi yang memikat. Kalau yang ada mahasiswa memikat Anda ya jangan. Asalnya beliau dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan motonya apa ini? Tidak ada alasan untuk merasa insecure. Karena setiap orang yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena setiap orang mempunyai, nggak ada yang tidak ada alasan untuk merasa insecure ya. Jadi kita itu harus bersyukur supaya tidak insecure. Ini juga dalam ya. Insecure. Kemudian ada waketu yaitu Mbak Siti Fatimah. Fatmah, Tat. Kalau Siti Fatimah ibu saya Tat. Oh sorry. Siti Fatimah ibu saya. Mbak Siti Fatmah ya. Yaitu nama penanya Mbak Sayyidah Fatmah, dan beliau ini punya naskah The New Me. Wah, New Me Artinya mendalam loh itu. dalam itu. Iya. Saya yang baru. Tak kira mie yang baru. tadinya bermasalah sekarang jadi wah gitu ya. Beliau asalnya di Serang, Banten. Dan ini motonya akhlak adalah kecantikan yang sebenarnya. Ingat itu. Mas. Antum semua kalau Cakep. mau nikah ya, cantik gak penting. Yang penting akhlak. Jadi ganteng nggak apa-apa. Mas Yayan bahaya dong. Dari awal khusus antum gak apa-apa. Naudzubillah. Kalau ini saya sharing pengalaman, saya yang kebetulan saya ini jomblo, alhamdulillah baru punya istri satu. Jadi kalau kita udah nikah itu kadang yang paling akan menenteramkan itu bukan fisiknya istri kita ternyata, Apanya tapi akhlaknya. Wis. Kalau sudah akhlaknya menangkan itu enak itu berumah tangga. Kelompok 17 aksara rasa. Kayaknya kelompok 17 ini mending dilanjutkan ke part 2 Tat. Ini Gimana? bukan sampai 18. Oh 18 ya? 18.
namanya adalah aksara, ada aksara tapi ada rasanya ya. Dan di sini nama beliau adalah ketuanya Mbak Ruyanti R. Usman. Ini mengingatkan nama sahabat nih. Usman bin Affan. Sahabat yang Kaya raya. Kalau ngomongin kayaan paling handal nih. Tapi Iya, ada kaya. Ya. Kemudian beliau ini asalnya dari Buol. Ayo, tahu nggak Buol daerah mana nih? Ini Kayaknya pengetahuan Korea Selatan. Seoul. Oh, sih. Jauh lah. Buol itu Sulawesi kalau nggak salah. Jadi daerah Sulawesi. Dan moto beliau adalah ini keren nih motonya nih. Hidup adalah pilihan. Life choice. Nah, jika tidak mampu melepaskan, kenapa tak mencoba untuk mengikhlaskan? Yeay. Ini nggak disebutkan naskahnya ya. Nah, jadi ya cukup kita tarin motonya saja. Jadi hidup adalah pilihan. Dan memang benar sih hidup itu pilihan. Jadi hidup itu bukan berarti kemudian kita serta merta ikut takdir gitu ya. Ntar kita jadi penjahat loh, ini takdir saya. Oke teman-teman, sekarang masuk ke kelompok ke-18. Nah, ini dari kelompok namanya itu apa tuh? Coba namanya apa namanya? Coba dibaca. Autor Badak. dibaca. Susah. Autor wannabe. Oh. Author wannabe. Ildahnya harus Author dilihat. wannabe. Jadi emang kita harus sering makan roti. Kalau banyak. Author wannabe itu artinya kalau nggak salah itu calon penulis, calon pengarang. Oh, keren ya. Ini nama ketuanya siapa nih? Mbak Tinesia Artamevia Puspita. Namanya aja sulit ya ditulis ya. Naskahnya adalah Kilau Keyakinanmu. M-nya itu gede, M-nya berarti kilau keyakinanmu, keyakinan terhadap Allah, Masya Allah. Ini dalam asalnya Sragen, Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah, Sragen itu ingatnya apa ya? Udah. Udeg. Udeg Iya. Jogja. Saya Jadi ingat. kok ide. Pokoknya Jawa Tengah. Oke, siap. Prambanan. Roro Jumlah. Dan tahu nggak yang spesial dari beliau ini adalah motonya. Sangat panjang. Motonya ini Masya Allah ini sudah satu naskah. Dalam hidup ada orang yang suka dan tidak suka. Satu kalimat. Jalani semuanya dengan ikhlas, terus bergerak walau lambat. Dua kalimat. Boleh lelah, boleh down, boleh nangis, semua itu boleh. Tiga kalimat. Masya Allah. Namun jangan sampai menyerah. Empat kalimat. Tuhan selalu bersamamu. Ini harusnya titik nih. Berarti kita anggap 6. Skenario Tuhan jauh lebih indah dibanding skenario manusia. 7. Keep positive thinking. Ini adalah moto yang mendapatkan rekor terpanjang untuk review kita tentang sosok-sosok ketua Sarkat hari ini. Iya. Kita tunggu nanti part kedua. Jadi kalau ada piala untuk panjang-panjangan moto beliau yang dapat. Mbak Tines. Ini tinggal kasih salam depan sama salam akhir dari pidato. Wah. Sebelum nanti kita lanjut ke part 2, Tat. Ini saya ada pertanyaan buat teman-teman semua nih, Tat. Kenapa kok ada namanya itu penyakit usus buntu? Ada kaitannya sama ini ya? Nggak ada. Ini adalah review kita untuk teman-teman ketua Sarkat sampai ke 18 dan masih ada berapa? 18 lagi. Ya, karena 36 ketua, Masya Allah. Sosok-sosok yang brilian itu ada 36. Saya nggak sabar lah Kalau lihat kita naskahnya akan- dan kita akan bahas di part kedua. Jadi mungkin ini yang untuk part pertamanya dan semoga terinspirasi dari pembahasan ini. Saya kembalikan nih kepada Bang Burkon untuk menutup forum. Ya, saya tadi udah keluar, saya nonton pagi sama Ustadz Burkon. Ya udah, teman-teman, ini tadi berbagai banyak dari teman-teman kita dari mana, Tat? dari KMO, penulis online. Ya. Itulah pokoknya itulah, Tat. Nanti udah. Teman-teman tunggu aja nanti video selanjutnya di part kedua yang nggak salah serunya. Nggak kalah serunya gitu ya. Iya. Nggak kalah serunya. Oh ya ngomong, ini kan KMO komunitas penulis online. Ini kalau di Kami Inggris Ngaji kita juga ada rencana bikin forum KMO juga sebenarnya. Tapi Keren. komunitas menikah online. Semangat. Ya teman-teman, kita jumpa lagi di part kedua nanti. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.